Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafifatul Isaro dengan NIM 0536453333. Saya dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Purwokerto. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 jaringan komputer. Berikut adalah videonya. Oke, kita langsung mulai aja. Di sini saya sudah membuka komen promnya, dan untuk soal tugas 2 jaringan komputer saya juga sudah sediakan di Word ya. Di sini untuk soalnya lengkap dengan pembahasan yang akan saya bahas pada pembahasan kali ini untuk masing-masing dari soalnya ya. Di sini yang pertama untuk perintah yang nomor 1, ini berguna untuk memindahkan dari satu folder atau direktori ke folder yang lainnya dalam sistem file komputer ya. Kita langsung aja di sini masukkan perintahnya. Setelah saya mau mengubah direktori kerja folder user pada drive C ya, di sini enter. Di sini sudah tampil ya. Kita langsung lanjut ke nomor 2. Di sini ada perintah cls. Fungsinya untuk menghapus semua teks yang ada di layar atau membersihkan semua yang ada di layar comment promnya yang sudah kita buat tadi. Ini otomatis bakalan hilang. Kita bakalan cek. Nah, benar kan, untuk comment promnya di sini sudah bersih ya untuk layarnya. Nomor 3, kita lanjut di cls garis miring dan tanda tanya. Perintah ini digunakan untuk menghapus semua teks. Perintah ini berguna untuk menampilkan penjelasan singkat bahwa cls membersihkan layar dan tidak menerima parameter yang lain. Jadi ini sama saja untuk menampilkan bantuan atau help kepada perintah cls. Kita coba. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu dir, garis miring, dan tanda tanya. Ini fungsinya untuk menampilkan daftar isi direktori saat ini atau direktori yang sedang ditentukan oleh dir, garis miring, tanda tanya. Ini akan menunjukkan opsi penggunaan lain seperti menampilkan file tersembunyi, ukuran file, dan juga lain-lainnya ya. Ini untuk menampilkan bantuan pada perintah dir ya. Coba. Nah, sudah tampil ya. Kita lanjut untuk soal nomor 5. Di sini ada ipconfig. Ini biasanya digunakan untuk menampilkan info alamat IP, subnet mask, gateway, dan juga status jaringan komputer. Kebetulan kemarin saya mencari alamat IP saya di komputer saya ya. Saya menggunakan perintah ini. Kita coba. Configuration. Nah, untuk IP address, subnet mask, default gateway-nya sudah tampil di sini ya. Kita bisa lihat sendiri. Kita lanjut untuk perintah soal nomor 6. Ada ipconfig garis miring all. Ini fungsinya untuk menampilkan info jaringan yang lebih lengkap daripada ipconfig itu sendiri, masuk dari alamat fisiknya, MAC-nya, DHCP, dan DNS-nya. Nah kan, untuk tampilannya ini lebih lengkap dari ipconfig itu sendiri ya. Ini sama untuk subnet mask, IP address, gateway juga sama. Lanjut untuk nomor 7, di sini ada ipconfig garis miring tanda tanya. Ini menampilkan untuk bantuan sebagai perintah ipconfig dan juga opsi-opsi, dan untuk menjelaskan beberapa parameter yang biasa dipakai bersama ipconfig, misalnya seperti release, renew, flash, DNS, dan juga lain-lainnya ya. Untuk penggunaannya seperti ini. Nah, sudah tampil ya. Lanjut untuk soal nomor 8. Di sini ada ipconfig garis miring release. Fungsinya ini untuk melepaskan alamat IP yang sedang digunakan. Jadi untuk perintah ini bakal memutus alamat IP yang diberikan oleh DHCP dari adapter jaringan, sehingga adapter jadi tidak memiliki IP untuk sementara ini ya. Coba. Nah, untuk alamat IP-nya sementara tidak ada. Lanjut untuk soal nomor 9. Di sini ada ipconfig garis miring renew. Fungsinya ini untuk meminta ulang alamat IP dari server DHCP. Nah, setelah ipconfig dari release ini, kita bisa gunakan perintah config dari ipconfig renew untuk mendapatkan alamat IP baru dari DHCP ini.
Bentar, kita tunggu. Nah, sudah muncul. Kita lanjut untuk soal nomor 10. Di sini ada ipconfig _display DNS. Fungsinya untuk menampilkan change DNS lokal. Nah, ipconfig display DNS ini akan menunjukkan daftar nama domain yang pernah diakses dan juga disimpan di cache komputer. Ini cache-nya ini maksudnya sabah sementara ya. Jadi langsung saja. Nah, untuk cache-nya kita bisa lihat di sini banyak sekali. Nah, kita lanjut untuk soal nomor 11. Ini ada ipconfig _flush DNS. Fungsinya untuk menghapus change DNS lokal ya. Artinya kita membersihkan change atau sampah yang sementara ini agar komputer bisa melakukan query DNS baru saat mengakses website baru atau kalau misalnya ada masalah dengan DNS lama. Kita langsung saja. Nah, untuk flash DNS-nya sudah sukses ya. Kita lanjut untuk soal nomor 12. Di sini ada ipconfig _register DNS. Fungsinya untuk memperbarui pendaftaran DNS host di jaringan ya. Jadi untuk ipconfig register DNS ini bakalan mendaftarkan ulang nama-nama komputer ke server DNS di jaringan lokal. Nah, langsung saja untuk lakukan. Kita tunggu. Nah, sudah. Nah, untuk nomor 13 di sini ada ping ya. Ping digunakan untuk mengecek apakah komputer tujuan bisa dijangkau dan berapa lama waktu perjalanan paket data tersebut. Ya, jadi fungsinya untuk mengirim paket ICMP ke alamat IP tujuan untuk menguji koneksi jaringan. Coba di sini. Oke, kita lanjut untuk nomor 14. Di sini ada netstat untuk menampilkan statistik koneksi jaringan yang aktif ya. Jadi netstat ini bakalan memberi info tentang koneksi TCP, UDP yang sedang aktif, juga port yang sedang digunakan serta status koneksinya. Jadi cara kerjanya ini netstat bakalan membaca tabel koneksi jaringan yang menampilkan informasi protokol, alamat lokal atau remote, status koneksi dan juga lain-lainnya. Kita langsung. Kita tunggu sebentar untuk analisisnya ya. Nah, sudah tampil walaupun sedikit lama, nggak apa-apa ya. Kita lanjut untuk nomor 15. Di sini ada tracer. Fungsinya untuk melacak rute paket ke alamat IP tujuan ya. Tracer menampilkan setiap hop atau router yang dilalui paket saat menuju IP tujuan sehingga bisa melihat jalur jaringan ya. Cara kerjanya ini mirip sama ping ya, tapi untuk meningkatkan TTL pada paket ICMP sehingga tiap router memberikan balasan. Kita langsung saja. Nah, lanjut untuk soal nomor 16. Di sini ada pathing. Fungsinya untuk melacak rute jaringan sambil mengumpulkan statistik paket loss dan juga delay tiap hopnya, dan juga membantu diagnosis jaringan agar lebih detail. Nah, untuk pathingnya sudah tampil. Lanjut untuk soal nomor 17. Di sini ada NS lookup ya. Digunakan untuk mencari alamat IP server dari nama domain atau mengecek konfigurasi DNS ya. Bentar, kita tunggu. Nah, selanjutnya ada nomor 18. Di sini ada nets. Fungsinya untuk sebagai konfigurasi jaringan Windows ya. Dia itu memberi kontrol konfigurasi jaringan lewat command line seperti konfigurasi interface, firewall, routing dan juga lain-lain. Tapi untuk perintah net firewall di command prompt di Windows khususnya ya sudah tidak direkomendasikan dan juga tidak diprioritaskan lagi oleh Microsoft. Jadi langsung saja kita pulihkan.
Di sini nomor 19 ada rute ya. Di sini untuk menampilkan dan mengubah tabel routing pada IP. Fungsinya untuk mengatur jalur paket data lewat jaringan, bisa menambah dan menghapus, bisa mengubah juga rute IP-nya. Kita coba di sini. Oh, no. Ini ya maksudnya ya. Nah. Dan yang terakhir di sini ada net. Net ini berisi kumpulan perintah jaringan untuk mengelola share resource, user, dan juga lain-lainnya juga bisa. Jadi digunakan untuk manajemen jaringan Windows seperti melihat user atau network, mengakses share folder atau printer. Contoh penggunaannya seperti ini. Nah, udah tampil di sini ya. Sekian tugas dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.